Ada fenomena PHK yang kembali meluas di Indonesia. Tanggapan dari Anda seperti apa? Seperti apa risikonya jika memang PHK ini akan terus berlanjut hingga di kuartal 1 2024? Ya, saya lihat sih fenomena PHK memang terutama bagi sektor manufaktur, dua pasar mereka yang tergerus ya. Yang pertama tentu saja dari pasar ekspor mereka. Kalau kita lihat year to year ya, dari Desember kemarin 2023 dibandingkan 2022 menurun cukup signifikan ya, dari 16,45 miliar dolar menjadi 15,75 miliar dolar. Artinya bahwa memang tren penurunan ekspor ini berdampak terhadap kapasitas terpasang ataupun produksi yang harus dilakukan oleh masing-masing industri manufaktur, termasuk tekstil, bahan dan sebagainya yang memang mengalami penurunan begitu. Di sisi lain juga di dalam negeri situasinya sama untuk impor bahan baku sebagai bahan penolong ya, juga mengalami penurunan dari 14,43 di Desember 2022 menjadi 13,79 miliar US dollar. Artinya memang baik ini sebagai bahan baku untuk ekspor maupun di dalam negeri mengalami penurunan. Tentu saja ini tidak bisa dikebiaui ya, tapi ini menunjukkan tanda bahwa perubahan market dunia yang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi maupun volume dan nilai perdagangan serta menurun beberapa produk itu juga turut membuat potensi PHK ini akan terus terjadi ya, termasuk di ban ya. Dan kita tahu bahwa ekspor ban kita, baik ban yang menggunakan bahan nature dari kita maupun bahan yang dari bahan sintetis. Nah, pada ekspor ban kita banyak bersaing dengan bahan-bahan sintetis yang saya kira menjadi penyebab memang pada beberapa industri ban mengalami persaingan yang cukup komplikated. Itu satu sisi. Yang kedua, saya kira memang kalau tadi dilihat bahwa pemerintah relatif lambat ya merespon gejala ini dalam 2 tahun terakhir sejak mengalami penurunan harga di banyak komoditas. Dan apalagi kalau kita lihat ada 5 jenis industri yang turun sejak 1 tahun terakhir sumbangannya dalam perekonomian. Harusnya direspon cepat dengan beragam insentif ataupun fasilitasi yang diberikan pemerintah. Ini saya kira relatif lambat. Yang ketiga apa dampaknya sih bagi ekonomi? Saya kira tadi PHK jelas ya. Ini akan menurunkan pula sumbangan industri tersebut bagi perekonomian. Yang kedua, PHK ini juga akan menurunkan konsumsi karena mereka tidak ada punya pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari, baik makan termasuk juga pendidikan dan kesehatan. Saya kira ini menunjukkan gejala, ini akan berdampak pada upaya kita untuk melakukan pemulihan ekonomi di kuartal pertama karena industri-industri yang berbasis ekspor maupun impor mengalami penurunan begitu, Mbak. Baik, kita akan beralih ke Pak Nurjaman yang sudah bergabung juga dengan dialog kita. Pak Nurjaman, tadi disampaikan juga oleh Pak Tauhid, ada potensi fenomena PHK ini meluas dan nantinya akan mempengaruhi upaya pemulihan ekonomi kita di kuartal 1 2024. Apakah Anda sependapat? Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum, Mas Tauhid. Salam. Bahwa apa yang disampaikan Mas Tauhid tadi adalah itu satu fakta ya. Kami tidak menyangka hal tersebut dan itu akan terjadi. Saat ini juga sudah mulai ada gejolak-gejolak lagi terkait dengan efisiensi di manufaktur, sektor manufaktur, dan itu tidak hanya di sektor manufaktur karena sektor manufaktur itu kan ketergantungan juga dengan supply chain-nya dengan industri lain, dengan sektor-sektor lainnya. Nah, oleh karena itu maka tidak bisa dipungkiri lagi bahwa akan sangat mengganggu terhadap pemulihan ekonomi pada masa kita ke depan, kelihatan dengan adanya beberapa sektor manufaktur yang melakukan efisiensi dalam hal ini pengurangan tenaga kerja. Nah, oleh karena itu maka akan terjadi gejolak juga ya ke depan seiring dengan recovery di sektor manufaktur belum terlalu pulih. Apalagi dengan situasi saat ini, situasi politik ini, banyak investor itu yang wait and see dulu. Lihat ke depan akan seperti apa, siapa dan bagaimana kondisi politik saat ini, apakah
sesuai dengan harapan, dilaksanakan dengan damai atau sebagaimana kita harapkan. Ini juga investor itu kami ya masih memandang, masih melihat seperti apa. Nah ini juga mengganggu juga ya terhadap kinerja industri di sektor manufaktur. Nah oleh karena itu yang kami harapkan bahwa pemerintah itu harus segera kehadirannya untuk mensiasati bagaimana situasi ini yang harus kita lakukan ke depan sehingga tidak mengganggu terhadap pemulihan ekonomi di saat ini dan masa akan datang. Ini yang sangat kami khawatirkan juga. Beberapa ini juga termasuk DKI Jakarta juga beberapa sudah menyampaikan kepada kami bahwa ketidakmampuan berusaha, ketidakmampuan untuk melanjutkan bisnisnya karena situasinya atau situasi pasarnya yang kurang begitu menguntungkan. Ini yang kita lagi antisipasi, kita waspadai seperti apa dan harus kita bagaimana sejalan dalam rangka pemulihan ekonomi ini tentunya akan sangat terganggu apabila di sektor manufaktur ini terjadi efisiensi. Hal terjadi efisiensi ini adalah diakibatkan karena apa? Karena daya saing kita berkurang dan daya beli masyarakat juga berkurang sejalan dengan tingginya harga bahan baku dan harga bahan batu lainnya. Itu kira-kira demikian.